Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siza Fahima Fazil Kasano Putri dari 12 IPA 3. Jadi kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang buku Islam. Di sini saya memilih buku berjudul Ertugrul, Sejarah Turki Utsmani dari Kabilah Menjadi Imperium. Jadi ini tuh buku yang menjelaskan tentang dinasti Turki dulu dari kabilah menjadi imperium yang besar banget. Yaitu buku karya Profesor Muhammad Khulaf As-Sunayan. Ini tuh bukunya tuh berjumlah 374 halaman. Baik banget, tapi aslinya tuh lebih banyak karena aslinya nih buku itu ada dua buku gitu, karena ini kan menjelaskan tentang dinasti Turki. Dia tebal banget, tapi akhirnya dirangkum jadi buku sebanyak 374 halaman ini. Jadi ini tuh buku itu terdiri dari 10 bab, ya kan? Nah, di bab pertama itu menjelaskan tentang kabilah Turki, kayak makna dari kata Turki, agamanya, shamanismenya, kabilah-kabilah, Ugyur, politik, hierarki, terus pengalaman politik kabilah Saka gitu-gitu. Di bab kedua ini menjelaskan tentang Sulaiman Shah. Jadi kayak ada dua versi nih seputar orang-orang Urtugul. Terus ada menjelaskan Thailand dan Naufan, falsafah kabilah, sepak terjang Ertugrul, Konya, silsilah garis nasab Ertugrul. Pokoknya banyak banget sebabnya. Terus di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang putra-putra dari Ertugrul. Ada Gudus Usman, terus perjalanan mencari tanah air, Jalaluddin Rumi, Syarauddin Al-Qunawi, Fregat Urtugul, gitu-gitu. Nah, di bab keempat, di sini kita akan mengetahui tentang dunia Islam, mengenai bangsa Seljuk, kerajaan Seljuk Romawi, Alauddin Kyakubat I, pertemuan Yasychimen, akhir perjalanan hidup Khawarizmi Shah. Terus hubungan dinasti Seljuk dengan dinasti Ayyubiyah, kematian dari Sultan Alauddin As-Saljuki. Nah, terus di bab kelima ini kita akan mengetahui tentang Kekaisaran Bizantium. Ya, terus ada mengenai benteng Karasikhar, Nikea, dan bangsa Mongol. Nah, di bab ke-6 ini kita akan mengetahui tentang terbentuknya negara pada masa Utsman bin Ertugrul. Fase kesukuan, fase pembentukan negara, Utsman bin Ertugrul itu siapa? Terus kelahiran dari Utsman bin Ertugrul, serah terima tumpah kekuasaan, sikap saudara-saudara beliau, sikap Dundar Gazi, perkawinan kedua Utsman bin Ertugrul, karakternya, putri-putrinya, kepribadiannya, pokoknya banyak banget deh itu di bab kelima itu. Terus di bab ke-6. Terus di bab ke-7 di sini tuh menjelaskan mengenai fase pengakuan prinsip-prinsip negara. Kayak Sultan Orhan bin Utsman. Orhan bin Utsman pada masa pemerintahannya yaitu 1342 sampai 1362. Oke, banyak banget ini buku itu, banyak banget ya. Terus di bab ke-8 itu tuh menjelaskan masa kejayaan Turki sampai masa kemundurannya Turki. Di bab ke-9 baru nih perluasan dan perubahan menjadi imperium. Karena kan sebelum itu kan Turki tuh kabilah ya, terus akhirnya jadi imperium yang sangat besar. Terus di bab terakhir ini baru deh Turki ini berubah menjadi negara yang kuat dan berubah menjadi khilafah Islamiyah. Jadi ini tuh bukunya tuh menjelaskan tentang Turki gitu. Oh ya, salah satu fact buat kalian. Jadi di Eropa Barat dulu tuh Turki ini dikenal sebagai Ottoman. Itu tuh imperium yang besar yang kekuasaan itu diketahui oleh seluruh dunia. Ini tuh bukunya karya ilmiah ya. Jadi fakta-fakta yang di dalam ini tuh akurat. Terus ini tuh Turki ini tuh kekuasaannya itu tuh diakui seluruh dunia, gak cuma oleh sejarawan Islam, karena peninggalan-peninggalan Turki tuh bisa ditemukan kayak banyak banget dan bisa ditemukan juga sampai sekarang gitu. Oh ya, sedikit review isi dari buku ini. Jadi Turki ini itu tuh berasal dari bangsa dan bahasa Mongol dan Tangut.
Nah, akhirnya nih pada fase itu tuh karena dia tuh belum punya identitas sendiri gitu. Akhirnya baru nih pada fase prasejarah, antropolog tuh setuju bahwa Turki ini punya identitas sendiri, yaitu disebut sebagai Turan gitu. Nah, kan kalau menurut pakar genealogi dan ulama itu nyebut kalau ada 3 putra Nuh yang menjadi cikal bakal akhirnya bangsa-bangsa di bumi. Nah, kalau misalkan bangsa Turki itu tuh terlahir dari keturunan ya Sem bin Nuh. Sem bin Nuh, ya. Sem bin Nuh itu pakai moyangnya bangsa Arab, Persia, Romawi gitu-gitu. Kan lagi bahas Turki ya? Kok tiba-tiba